Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RF Dikit. Sekarang saya akan mereview produk baru dan merupakan produk KO lagi dari Optimus Studio Seri. Yang sebelumnya dia udah ada versi KO nya dari BMB, yaitu OP01. Nah sekarang produk KO lagi knockoff dari MHM ya, yang dibilang dia ini boxnya MHM 01. Nah, Supreme Commander, oke. Dan tulisannya di sini Mohunzi Toys. Mohunzi Toys ya. Nah, ini gambar box depannya dan tulisan depannya Supreme Commander MHM 01. Ya, ini gambar depannya, boxnya simple. Ada gambar Optimus Rise of the Beast-nya. Di sampingnya ada tulisan Supreme Commander MHM01. Product package contain a wealth of accessories. Please read the product manual carefully. Ya, itu aja. Di sampingnya aksesorisnya nanti yang didapat kayak kalau di seri studio atau dari OP01 hanya dapat satu blade ya. Ini dia dapat dua blade kayak di filmnya, dan dapat kampak kayak di filmnya juga. Dan ini dia juga mendapat konektor buat menyimpan kampaknya, dan dia juga mendapat kayak bola glow, kalau dia viewing globe ya gitu ya, dunia. Dan ini juga sama juga teman, dia bukan globe ya. Ini namanya apa ya, yang di filmnya saya lupa namanya, yang transwarp ya ini. Dan aksesoris tambahan dari senjata atau gun dari Transformers Bumblebee Movie Optimus, yang di movie-nya Bumblebee, yang dia yang berada di versi Cybertron ya, di planet Cybertron-nya. Nah, ini pack-nya. Yang di bawahnya dia juga mendapat aksesoris bias ya, human companion dari Kubo Autobot, yang dia memakai armornya atau armor jazz ya, suit armor yang kalau dibilang yang dipinjamkan dari jazz ya. Mirage, bukan Jazz, maaf. Nah, ini kalau ini saya kurang tahu apa ya. Ini weapon dari apa sih? Ini blast effect-nya. Ternyata blast effect-nya bisa dipakai di weapon ini ya, dua-duanya. Atau mungkin dia, ternyata buat diasnya ya, dipasang di diasnya ini ternyata ya. Ini ternyata pedang ini kecil ini ya, yang bisa dipakai di dias. Ini blast effect-nya, dan ini keseluruhannya aksesorisnya ya. Oke, ini box belakangnya gambar Optimusnya. Nah, maaf jatuh, ini gambar Optimusnya dari pemakaian aksesorisnya, dari viewing globe, dan senjatanya kampak dan senjata, dan ini transwarp key. Saya baru ingat transwarp key, dan ini versi truknya ya. Nah, dan di sini juga dilihat semua weaponnya bisa dipasang di bagian belakang truk mode ya, dan dia mendapat add-on ya, kalau dibilang sebenarnya ini sudah termasuk add-onnya dari DNA. Untuk truck mode-nya jadi dia lebih rapi ya di belakangnya. Oke, dusnya kita buang dulu. Ini dia figurnya. Oke, kita tambahkan dulu ya. Oke, untuk figurnya memang dia di oversize ya. Oversize-nya memang tidak terlalu besar, cuman ini hampir setinggi Optimus Yellow Part AMK ya, yang Mokit, yang dibilang dia Optimus Rise of the Beast versi Mokit simple, versi simple Mokit ya. Nah, untuk aksesoris dia sesuai yang ada di sini, dia mendapat pedang ya, dua blade, dan sama kayak versi Rise of the Beast atau seri studio atau yang versi OP01-nya, dia mendapat pedang dan ditempel di sini, colok ke sini atau enggak di samping sini ada lubangnya ya, ini ya bisa. Dari warna memang kalau dari add-on DNA-nya dia dikasih warna kayak kuning di sini ya, di blade-nya ya. Tapi ini hanya warna silver biasa aja, tidak ada tambahan lagi. Dan ada perbedaan beberapa dari mold versi Studio Seri atau yang dari versi OP01. Ini aksesoris yang ini pertama. Nah, ini yang keduanya blasternya ya. Ini blasternya dia diambil model blaster dari Optimus Bumblebee Movie.
Ini. Cuman saya tidak tahu apakah ini bisa dipakai di moldingnya Optimus Studio Seri atau Optimus dari OP01 ya. Oke, ini warnanya dark gray ya, agak metalik dikit. Oke. Yang berikutnya ini add-on di track mode ya. Ini add-on di track mode. Ya, ada warna biru dan dark gray ya, dark gray metalik dikit gitu. Mungkin karena efek dari sinar lampunya ya. Oke. Dan ada sedikit detail di sini kayak gini. Di bawahnya juga dark gray. Belakangnya kayak grill belakang ya. Simple. Ini hanya bisa dipasang platformer hanya di track mode. Oke. Berikutnya dia mendapat sepasang weapon yang sesuai kayak di filmnya. Di film Rise of the Beast. Ini dia weapon yang benar dari Optimus Rise of the Beast ya. Dia mendapat sepasang, bisa dipasang tangan kanan dan di tangan kiri. Nah, dia warnanya merah di bagian ini dan yang lainnya dark gray ya. Kayak dark gray metalik, dan dia hanya tinggal dicolok saja sesuai yang bersama kayak versi add-on DNA-nya. Ya, itu. Berikutnya dia juga mendapat kampak ya, kayak gini kampaknya, dia warna dark gray juga dan ada detail-detailnya kayak gini, jadi tidak terlalu polos banget, jadi masih terlihat keren. Cuman sayangnya blade-nya sama kampaknya tidak kayak dibuat kayak add-on DNA-nya, dibuat ada kayak warna silver sini ya. Sayang sekali, padahal kalau dibuat ada efek itunya ini lebih bagus ya. Oke, berikutnya yang tadi yang sudah saya bilang Oke, ini dia mendapat tadi yang ada di situ saya bilang transwarp key-nya ya. Tapi ini malah dibuat pipih ya, bukan agak tebal kayak di filmnya, dan dia dark gray metalik kayak gitu ya warnanya. Dan berikutnya figur Diasnya ya. Ini kayak figur Human Alliance ya. Ukurannya kalau misalnya tebakan saya bener ya. Nah, dia kayak figur Human Alliance ya. Kayak gini warnanya tuh. Ini dibilang bukan dark gray ya, karena tapi tetap dark gray sih, cuman kayak warna ban plastik. Detailnya cuman di bagian helmet doang, diwarnain gold dan warna merah di dada kayak gini. Artikulasinya lumayan ya. Dia bisa begini, putar ke belakang tangannya, join ball jointnya di sini ya. Kalau telapak tangan dia tidak bisa diputar, kepala bisa muter 360 derajat, tapi ya bisa keseleo gitu ya. Dan ada waist swivel, ada. Nah, untuk artikulasi ternyata aduh kok gak keras ya. Nah, dia bisa ngerak segini, ke belakang segini figurnya. Apakah lututnya bisa tekuk lebih? Saya juga kurang tahu. Tapi ini kalau saya paksa takutnya patah. Tapi kayaknya sih nggak bisa ya. Dia hanya segini aja tekuknya ya, ternyata ya. Segini aja tekuknya. Nah, ternyata dia segini aja. Dan ada ball joint ya. Jadi bisa kiri ke kanan tapi tidak terlalu jauh. Dan bisa ke depan tapi juga tidak terlalu. Dan ke depan segini, ke belakang segini mentok ya. Ini figur Diasnya. Dan oh ya, saya lupa ini juga ternyata ada ekran sedikit ya, bisa ke bawah ke atas ya. Oke. Berikutnya dia mendapat part. Mungkin kalau ini cuman hiasan aja ya, dia part pencantol trailernya. Part pencantol kalau misalnya ada trailernya ya. Ini kayak gini cuman warna dark gray saja ya. Kayak gini, ini hanya platformer, hanya dipasang bisa di track mode. Oke. Berikutnya ini part-part yang lainnya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kayak Hewing Globe, terus Blast Effect, dan nah yang satu lagi yang partnya hampir sama dan ada di versi MH-nya ini ya. Nah, yang ada itu sih blade ini dan part ini. Nah, ini yang di MH seri MH juga ada ya, dia dapat ya. Ini part versi simpelnya dari seri studio atau yang ada di OP01. Dark gray juga, cuman ya sama sih kayaknya sih, metalik dikit gitu ya. Nah,
Yang lainnya ini hanya yang tadi part-part yang sudah saya sebutkan, Hewing Globe, terus weaponnya Diaz, terus blast effect-nya. Dia blast effect dapat 1 2 buat yang Diaznya, 2 lagi juga buat Diaznya juga sama ya. Itu aja, tuh sama pack adaptor buat nanti weapon-weaponnya bisa dipasang di Optimusnya, mau truck mode atau di robot mode ya. Oke. Nah, dari artikulasi ya buat figurnya mungkin itu tidak beda jauh ya, seenggaknya ya. Tidak beda jauh, tapi tetap saya akan inikan. Nah, dari kepala ternyata dia ada beda head sculpt dikit ya. Dari versi studio serinya sedikit berbeda. Nah, dia bisa ke atas juga, ngeliat ke atas 360 derajat, bisa diputar seperti gitu. Dan untuk tangan dia bisa diputar sampai ke belakang, dan joinnya ini lumayan seret ya. Perbedaannya nanti saya akan kasih tahu perbedaannya apa aja. Nah, untuk ke samping dia segini ya, mentok segini. Dan untuk join dia segini ya, join siku segini. Dan untuk weapon ini dan untuk tangan ini dia bisa diputar ya sampai 360 derajat, tapi karena saya lagi pasang pedang ini jadi mentok ya. Oke, dan ada bicep swivel kayak gini. Nah, berikutnya dia punya app crunch ya, sama kayak mold seri studio kayak gini, mentok sampai segini ya, full. Cuman belakangnya kayak begini ya, jadi kelihatan ya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, bisa naikin lagi. Oke, ada waist swivel juga. Waist swivelnya ada kayak gini ya. Cuman dia kayak ada pengunci, jadi kita harus agak ini dikit. Kalau diketekan lagi dia kunci cek gitu ya, kayak kunci gitu. Nah, untuk kaki dia hampir sama ya dengan molding studio seri atau OP01-nya. Diangkat, dia bisa pol segini ya, segini. Dan turunkan ke belakang karena dia mentok di sini ya, mentok, jadi hanya sampai sini saja. Nah, dia ada apa sudah dibilang tight swivel atau join paha ya, bisa putar segini, nggak terlalu ini. Dan kaki nekuk hampir sama kayak ini segini. Perbedaannya paling hanya di bagian ini ya, bagian ini nih. Nah, kalau bagian ini versi studio seri dia berdiri begini ya. Nah, dia berdiri begini. Cuman untuk versi ini dia jadi posisinya begini, tiduran. Dan ada beberapa detail nanti juga saya akan kasih tahu. Tekuk segini. Nah, ini juga hampir sama kayak ini ya. Bisa tekuk segini ke sana dan ke belakang karena dia pakai ball joint, dan ke depan ya. Bisa kayak gitu. Oke. Untuk perbedaannya, nah ini buat perbandingan skalanya ya. Ini saya punya ya, karena ini hampir sama kayak seri studio moldingnya, jadi saya pakai perbandingannya dari OP01B ya. OP01 sorry, OP01 ya. Nah, untuk bagian kepala dia moldingnya berbeda, bisa dilihat ya, agak berbeda. Maaf, videonya agak dulu. Oke, ini yang versi MH, bisa dilihat detailingnya dari matanya, kelihatan banget ya, bagus ya. Nah, ini yang versi OP01 kurang begitu detail ya bagian matanya ya, kurang begitu. Tapi ini detailnya bener-bener, aduh mantep banget ya detailnya. Dan ada detailing juga di sampingnya. Kalau OP01 dia tidak ada. Itu saja sih perbedaannya ya. Dan bagian pundak, kayak bagian pundak OP01 ini diwarnain ya. Cuman kalau yang versi studio seri kayaknya dia merah juga sama ya. Ini diwarnain silver. Tapi kalau MH dia tetap warnanya merah kayak gini. Nah, perbedaan yang tadi lagi yang saya bilang, nah ini bagian ini OP01 atau seri studio dia berdiri kayak begini, bukan kayak tadi ya. Kalau yang tadi kan tiduran, nah kayak gini tuh. Nah,
Itu perbedaannya. Dan berikutnya bagian ini kalau MH dia pakai add-on ya. Jadi warnanya bukan biru begini, terus detailnya lebih bagus ya dibanding seri studio ya atau OP01 ya. Dan perbedaannya lagi saya kurang tahu ya. Apakah MH ada part diecast? Saya juga kurang tahu. Atau ini memang part diecast ya? Saya juga, karena kalau ini kan kelihatan jelas kalau seri OP part diecast-nya di sini ya. Di sini part diecast-nya kelihatan. Biarpun tidak dipegang juga kita udah tahu part diecast-nya di mana. Nah, untuk MH kalau saya pegang sih di bagian ini ya. Ini part diecast ya kalau saya bilang. Cuman saya kurang tahu, kalau biarpun tidak ada juga tidak masalah ya buat part diecast. Nah, detailing hanya memang beda sedikit saja ya. Oh, maaf. Termasuk ini ya, bagian lutut dia ada detailing lagi dibanding versi nih, dia ada detailingnya kayak gini dibanding yang versi OP01 atau yang versi seri studio ya. Cuman polos silver doang, atau kalau seri studio polos silver juga atau enggak saya juga kurang tahu ya. Oke. Untuk dari tingginya dia hampir sama kayak Yolopak AMK Optimus Prime kayak gini. Sebentar saya mundurkan dulu biar kelihatan. Sebentar ya. Nah, oke kayak gini. Nah, jadi kelihatan kan ya perbandingannya, dia masih lebih tinggian yang Yolopak ya dibanding MH yang ini ya, dibanding MH ya. Cuman saya salut detail matanya ini loh, detail matanya ini loh. Muka memang detailnya kurang, tapi kalau kita lihat lagi secara dekat bisa dilihat detail matanya itu, bisa lihat sendiri kan, bener-bener keren loh detail matanya dibanding yang tadi OP01B OP01 atau dengan versi Yolopaknya. Dia hanya biru saja seperti ini. Nah, untuk yang ini dia lebih bagus, detail matanya mantep, lebih sangar gitu. Optimusnya bener-bener lihat sendiri ya dari samping. Dilihat kan, bener-bener keren. Aduh, mantap banget deh. Nah, ini perbandingannya ya, kita taruh di tengah deh yang ininya ya, MH-nya ya. Ini yang Yolopaknya kita taruh samping. Ini yang OP01. Nah, jadi bisa dilihat ya perbandingannya ya, tingginya. Nah, bagi pengen punya Optimus Rise of the Beast dengan add-on MH apa nih? Tadi saya lupa. MH01 ya. Oh iya, MH01 ini pilihan bagus ya. Tapi buat skala saya agak kurang tahu ya cocok di mana. Cuman kalau mau ambil ini dijadikan truck mode, skalanya pas dengan Yolopak AMK. Yang Yolopak AMK menjadi robot mode, dia menjadi truck mode. Bagus. Dan selanjutnya saya lupa menginfokan. Nah, untuk part weapon kayak ini ya, part weapon ini. Nah, ini bisa dipasang di punggungnya. Itu nilai plusnya ya buat seri ini ya. Nah, dia bisa dipasang kayak begini. Nah, dan bisa menjadi kayak jetpack ya. Kayak gini. Nah, jadi keren kan? Jadi kasih Optimus pakai jetpack. Kalau misalnya tidak mau dipakai yang ini, nanti ada packnya ya buat, karena saya tidak dikeluarin. Nah, buat kampaknya, jadi bisa dipasang di sini. Buat kampaknya ya. Kampaknya bisa dipasang sini, atau gunnya bisa dipasang di sini kayak begini ya. Semua weaponnya bisa dipasang di sini di belakangnya. Kayak gitu. Dan saya juga belum mencoba, akan saya coba ya. Untuk weapon ininya bisa nggak dipakai di moldingnya yang Rise OP01. Sebentar, saya coba dulu. Saya buka dulu tangannya. Tangannya lumayan keras, agak susah dibuka.
Aduh. Oke. Bisa keluar ternyata. Oh, ternyata. Aduh, maaf sekali. Oh banget, terlalu kecil dan ini tidak muat. Itu udah nggak apa-apa lah, berarti tetap buat dipakai di seri MH aja ternyata itu ya. Oke, mumpung masih ada, bisa dibeli, harganya juga masih terjangkau. Cuman kalau buat dari kualitas bahan, jujur agak bagus yang ini ya, agak bagus yang OP01. Cuman ini juga tidak jelek gitu loh. Tidak jelek. Makanya saya bilang ini tidak jelek, tapi lebih oke ini dari bahan. Karena yang saya bilang ini tidak jelek. Kalau saya bilang tidak jelek banget ya. Kalau apa ya, gimana ya? Masih oke lah. Dari kualitinya masih bagus ini ya. Ini juga alhamdulillah saya juga dapatnya lengkap aksesoris, tidak ada masalah apa atau gimana, tapi ini dengan harga dan dengan aksesorisnya yang banyak, worth it buat dikoleksi ya, worth it buat dikoleksi. Kalau ini kan aksesorisnya tidak banyak, hanya dapat pedang satu dan cannon ini satu. Nah, kalau ini aksesorisnya lebih banyak dan lebih oke, bagi yang suka bisa dibeli. Oke, mungkin sekian dulu info dari saya. Semoga bagi yang suka dengan info review saya bisa di like dan subscribe ya. Dan komen di bawah atau share ke grup-grup atau medsos dan yang lainnya, boleh-boleh saja ya. Baik, Autobots, let's roll out. Bye-bye.